Shalom God Lovers. Mari kita bersama-sama mencari wajah Tuhan. Kita mau merasakan kasih setia Tuhan sebelum kita menjalani hari ini. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat
Salam guest lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini di episode pertama saya akan membahas tentang tahta Allah. Ada di Lukas 22 ayatnya yang ke-30. Saya bacakan, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Saudara yang terkasih, pada episode yang pertama ini saya akan membuka dengan ada dua kelompok golongan di dalam satu gereja. Yang pertama kelompok kecil yang merasa dirugikan bahwa pendapat mereka terkadang sangat disisihkan. Akhirnya timbul iri hati, timbul kecewa baik dalam pelayanan maupun dalam keseharian. Dan kelompok kedua itu mereka ada di pihak yang besar. Di mana yang besar itu kalau di dalam gereja ada ring 1, ring 2 dan lain sebagainya. Saya akan bicara sedikit dan mereka mempunyai kapasitas masing-masing, mereka mempunyai alibi masing-masing, mereka mempunyai kebenarannya menurut mereka sendiri. Walhasil ada banyak ketidakbenaran dalam kebenaran yang diperlihatkan oleh jemaat dan gereja Tuhan. Tentunya kita yang melayani merasa ironis sekali. Kenapa? Terkadang dalam melayani di dalam gereja, untuk bisa benar-benar melayani Tuhan, banyak yang sudah terlepas dari visi dan otoritas di dalam pelayanan itu sendiri. Yang mana Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk pembaharuan gereja dan pemulihan, tapi perkembangannya tidak sesuai dengan visi Tuhan. Di sini banyak sekali orang-orang yang awalnya melayani Tuhan, menyerahkan dirinya untuk pelayanan, bahkan banyak yang sudah ditasbihkan. Tapi begitu masuk dalam pelayanan, realitanya tidak sesuai, bahkan tidak sebanding dengan ekspektasi yang begitu saya melayani Tuhan, begitu saya masuk ke dalam gereja, ternyata banyak masalah yang Tuhan berikan kepada saya. Akhirnya banyak orang yang kok dalam pelayanan, begitu saya melayani Tuhan, banyak sekali pergumulan yang Tuhan hadapkan kepada saya. Akhirnya antara melayani dengan kondisi si pelayan itu rasakan menjadi bisa tawar hati, bisa ada kekecewaan. Kok melayani Tuhan saya jadi begini? Dan banyak juga yang akhirnya mental lagi. Sepertinya saya bukan hidup di dalam pelayanan itu. Sepertinya saya bukan panggilan di dalam pelayanan itu. Padahal pada saat dia menyatakan ingin melayani, dia sudah komitmen. Tuhan, saya ingin melayanimu dengan sungguh. Tapi pada kenyataannya, realitanya dalam sepanjang perjalanan baru masuk di dalam beberapa persen melayani di dalam gereja, banyak kekecewaan yang mereka hadapi. Kok kenapa di gereja seperti itu? Padahal saudara yang terkasih, apabila kita sudah yakin dengan visi dan kita tahu otoritas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, apapun bentuknya yang Tuhan berikan di dalam gereja, kita tetap melayani. Bukan hanya di dalam gereja, di dalam diri kita sendiri, baik di luar ataupun di dalam rumah tangga kita. Kalau kita melayani Tuhan, bahwa ini yang Tuhan berikan kepada saya, satu otoritas bahwa saya dipanggil untuk melayani. Apapun yang terjadi, saudara tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Di dalam Lukas 22 ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Saudara jangan lupa, untuk bisa duduk semeja dan makan dan minum bersama aku, bersama Tuhan kita, Tuhan menginginkan sama. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu juga yang harus kita lakukan. Di sini bukan membawa jiwa-jiwa orang lain, jiwa sendiri pun harus menjadi persembahan. Jadi kita dalam melayani Tuhan, jangan dulu membawa persembahan jiwa-jiwa yang lain. Ayo kita tarik jiwa-jiwa. Terkadang jiwa-jiwa itu ditarik dari satu tempat ke tempat lain. Terkadang dengan iming-iming gereja ini lebih banyak Roh Kudusnya. Jangan lupa saudara, Roh Kudus ada di mana-mana. Tapi sebelum mengajak jiwa itu datang di dalam pelayanan yang kita lakukan, alangkah lebih baik persembahkan diri kita dulu. Persembahkan roh kita dulu, persembahkan jiwa kita dulu. Itulah persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Baru kita bisa membawa jiwa lain ke tempat kudusnya Tuhan, ke tempat di mana kita bertumbuh.
Jadi bukan hanya bicara, tapi orang itu biarlah melihat kebenaran di atas kebenaran. Kita tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah benar, tapi melukai orang lain. Tapi biarlah kebenaran itu ada dari penilaian orang. Mari kita hidup benar, mari kita melayani dengan benar. Karena teriakan orang-orang yang benar itu besar kuasanya. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita hidup berdampingan sesama pelayan Tuhan di dalam gereja. Kita saling membutuhkan, saudara. Terkadang kita berhadapan dengan rekan-rekan yang tidak sepemikiran, tidak sepaham. Bahkan, wah kita kayaknya tidak satu roh. Kita sering mendengar itu ya, kita tidak satu roh dan lain sebagainya. Tapi saudara jangan lupa, apabila kita hidup di dalam satu visi dan satu otoritas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, maka apapun yang terjadi, perbedaan di antara pelayan-pelayan Tuhan, perbedaan di antara kehidupan kita, itu tidak pernah berarti. Karena satu hal, visi Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Hal kecil itu tidak akan mempengaruhi untuk satu pencapaian di mana kita punya satu tujuan, yaitu melayani Tuhan. Jadi saudara, apabila kita punya hal yang positif, kita punya pemikiran yang baik, kita benar-benar satu kesatuan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih renungan hari ini untuk tahta Allah. Kami akan terus melayani-Mu lebih baik lagi Tuhan, dengan satu visi dan otoritas yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua telah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.